Romansa terlarang, antar aku dan kakak-kakak tiriku. Halo, selamat datang di Angga Rules. Di sini tempatnya kamu santai, rebahan, dan tenggelam dalam cerita-cerita yang gak biasa. Cerita cinta ada. Drama banyak. Plot twist tenang, pasti ada juga. Siap buat ikutan masuk ke dunia imajinasi bareng aku? Yuk kita mulai ceritanya. Bab 4. Pov Isla. Akan ada banyak babak dalam hidupmu. Jangan tersesat di babak yang sedang kamu jalani sekarang. Hari orientasi kampus akhirnya tiba. Suasananya tak ubahnya seperti pesta perkenalan. Baik mahasiswa baru maupun mahasiswa tingkat akhir dari jurusan yang sama wajib hadir untuk saling mengenal. Tapi jujur saja, aku tidak terlalu peduli. Yang aku pikirkan hanya jadwal kelas dan seragam. Ya, ini memang kampus, tapi kami masih punya seragam, dan katanya desainnya luar biasa keren dan kreatif. Begitu aku sampai di gerbang utama universitas, aku tertegun. Bagian dalam kampus ini jauh lebih luas dan megah dibandingkan tampilannya dari luar. Dari luar bangunannya terlihat biasa bahkan cenderung sederhana. Tapi begitu masuk semua berubah. Arsitekturnya modern, tata ruangnya canggih. Tidak tampak seperti universitas biasa. Aku yakin ayah tiriku benar-benar mencurahkan seluruh dedikasinya dalam membangun kampus ini. Karena cukup lelah setelah berjalan lumayan jauh, aku memutuskan duduk sejenak di sebuah bangku dan memperhatikan sekitar. Tanpa sadar, aku bolak-balik di area yang sama selama 5 menit terakhir. Lucu rasanya. Biasanya aku tidak pernah kesulitan mencari sesuatu, apalagi hanya sebuah toko. Aku bahkan tidak seperti ini saat keliling Seoul sebelumnya. Aku mengeluarkan ponsel dan membuka daftar kontakku. Haruskah aku menelepon Seo Jin dan menanyakan lokasi toko seragam? Sujin pernah bilang dia juga kuliah di sini. Tapi, kami sudah lama tidak bicara. Aku menggulir sedikit ke bawah dan melihat nama Jinho. Aku sempat ragu. Kalau menelepon dia, besar kemungkinan tidak akan dijawab, apalagi setelah insiden terakhir kami. Aku masih belum bisa melupakannya. Saat aku kembali mengangkat wajahku, aku melihat Seo Jin berjalan bersama beberapa temannya. Haruskah aku menghampirinya? Aku hanya butuh bantuan tak lebih. Ya, anggap saja aku adik yang ingin bertanya pada kakaknya. Aku buru-buru menyimpan ponsel dan berdiri. Seo Jin. Teman-temannya lebih dulu menoleh sebelum akhirnya Seo Jin menyadari kehadiranku. Saat aku berlari ke arahnya, aku tidak melihat ada batu besar di depan dan, bruk. Aku tersandung dan menabraknya. Kami berdua jatuh ke tanah. Aku bisa mendengar napasnya berat dan gumaman kesal bersamaan dengan tawa kecil dari teman-temannya. Saat aku mendongak, mata kami bertemu. Ya ampun. Maaf, seruku panik. Aku cepat-cepat berdiri dan membantunya bangun. Begitu dia mulai membersihkan bajunya dari debu, aku melepaskan tanganku. Ada perlu apa? Tanyanya serius. Oh, aku mencari toko seragam kemana-mana tapi tidak ketemu. Sudah hampir sejam aku mondar-mandir di sini, jawabku cepat. Dia tidak menanggapi. Dia hanya diam lalu membuka tasnya dan mengeluarkan buku sketsa. Dia mulai menggambar. Aku berdiri mematung sambil memperhatikannya. Hai, aku Yu Jae-wan. Salah satu temannya menyapaku. Ia terlihat seperti vampir, hidungnya mancung, wajahnya tajam. Sebelum aku sempat menjawab, satu temannya lagi ikut memperkenalkan diri. Aku Kim Ha-kyeon. Aku tersenyum sopan. Aku tak heran mereka berbicara dalam bahasa Inggris. Sadi adalah kampus internasional, bahasa Inggris sudah jadi standar. Siapa namamu? Tanya Jae-wan. Hei, potong Seo Jin menghentikan kegiatannya. Bisa diam sebentar? Jae-wan hanya tersenyum kaku. Seo Jin kembali fokus dan menyelesaikan gambarnya. Kemudian ia menyobek halaman itu dan menyerahkannya padaku. Kalau kamu bisa baca peta, ikuti saja petunjuknya. Tapi kalau tidak, di bawahnya aku tulis langkah-langkah arah ke toko seragam, jelasnya. Aku melihat gambarnya dan wow. Dia menggambar dengan cepat tapi sangat detail. Aku tidak menyangka dia menggambar sebagus ini. Kamu butuh bantuan lain? Aku menggeleng pelan. Kurasa ini cukup. Terima kasih banyak. Dia tersenyum kecil lalu pergi. Aku menyadari, dari caranya bicara dan bersikap tadi,
Dia seperti berusaha melindungiku dari teman-temannya. Saudara tiri yang cukup perhatian ternyata. Begitu sampai di toko seragam, aku tak menyangka akan melihat kerumunan mahasiswa baru. Aku harus menyelip di antara mereka agar bisa masuk. Begitu berhasil masuk ke dalam, aku hampir tidak percaya. Suasananya ramai dan penuh aktivitas. Salah satu staf yang sepertinya juga mahasiswa menyerahkan brosur padaku sebelum kembali berkeliling. Aku melihat brosur itu. Seragam universitas ini ternyata berbeda dari seragam sekolah menengah. Bagian bawahnya berupa celana panjang hitam untuk laki-laki dan celana pendek lipit untuk perempuan. Atasan berupa blazer ungu gelap dengan logo resmi Sadi di dada kiri. Kami boleh memakai apapun di dalamnya, asal tetap rapi dan cocok dengan blazer tersebut. Setelah mengambil 2 set seragam, aku memutuskan jalan-jalan mengelilingi kampus. Pemandangannya luar biasa, pohon rindang, taman hijau, suasana sejuk dan menyegarkan. Tapi saat aku melihat kerumunan mahasiswa makin banyak di area tengah, aku sadar sudah terlambat. Sebuah pengumuman terdengar memanggil semua mahasiswa baru agar segera ke meja jurusan masing-masing untuk mengambil persyaratan orientasi. Aku bergegas mencari mejaku. Untungnya semua meja sudah diberi label berdasarkan jurusan. Aku langsung menemukan milikku. Tapi aku sempat ragu untuk mendekat. Di balik meja, ada 3 orang. Seorang perempuan sedang sibuk membagikan map ke mahasiswa lain, sementara 2 pria berdiri di belakangnya. Masih belum ada mahasiswa baru lagi di jurusan kita? Tanya salah satu dari mereka namanya Woo Hyun. Pasti banyak. Ini masih terlalu pagi. Sabar ya, jawab wanita itu. Rambutnya bergelombang ala beach wave, berwarna pirang dan ID-nya bertuliskan nama Nana. Saat tak ada lagi mahasiswa yang menghampiri, aku memutuskan maju. Permisi, sapaku pelan. Nana menoleh dan tersenyum cerah. Halo. Kamu dari jurusan seni multimedia? Bukan. Aku. Dia nggak kelihatan tertarik sama jurusan kita dari awal. Pasti dari teater, sela Woo Hyun. Pria lainnya yang bernama Myung-soo ikut bersuara. Nggak. Aku yakin dia dari jurusan fashion. Aku memandangi mereka sejenak sebelum menjawab, aku satu jurusan dengan kalian. Tapi aku bukan mahasiswa baru. Tunggu, apa? Kata mereka bersamaan. Mereka tampak agak canggung, sampai akhirnya Nana memeriksa daftar mahasiswa. Oh, aku ingat sekarang, serunya. Kamu pasti mahasiswa pindahan senior. Namamu? Lah? Diucapkan Isla, koreksiku lembut. Oh tentu, katanya sambil tersenyum. Saat Nana sibuk menyiapkan dokumennya untukku, aku menyapu pandangan ke sekeliling. Apakah kamu orang yang tidak menyertakan contoh karya saat daftar? Tanya Myung-soo. Kurasa iya, jawabku sambil mengingat-ingat. Boleh tahu alasannya? Tanya Woo Hyun. Waktu itu aku buru-buru. Dan kupikir akan lebih adil kalau tidak ada penilaian berdasarkan penampilan karya awal. Mereka bertiga mengangguk seolah bisa memahami jawabanku. Jadi Isla, Nana mengulurkan tangan sambil memberikanku kartu identitas dan kemeja departemen. Kamu gak wajib terus pakai IDMU, tapi wajib dibawa ya. Untuk jaga-jaga kalau sewaktu-waktu ada pemeriksaan mendadak. Pemeriksaan mendadak? Tanyaku bingung. Myung-soo jelasin deh, kata Nana sambil tersenyum. Universitas ini kadang melakukan pemeriksaan acak untuk memastikan tidak ada orang luar masuk kampus, jelas Myung-soo. Biasanya dilakukan setelah ada festival atau acara besar, tapi memang gak sering-sering juga. Aku mengangguk. Baik. Terima kasih sudah mengingatkanku. Sama-sama, balas Nana dengan ramah. Oh ya jangan lupa, ujar Woo Hyun. Orientasi jurusan kita malam ini jam 6. Jangan sampai terlambat ya. Aku tersenyum pada mereka sebelum pamit pergi. Masih ada banyak waktu, jadi kupikir lebih baik aku keliling kampus saja. Gedung-gedung di sini memang boleh dimasuki mahasiswa baru, walau ada beberapa ruangan yang tetap tertutup untuk umum. Aku tak tahu alasannya, tapi aku menghormatinya. Sekitar 1 jam aku berkeliling, lalu memutuskan duduk di bangku taman kampus pusat. Saat aku sedang menunggu waktu berlalu, ponselku tiba-tiba berdering. Ternyata itu telepon dari ibu. Halo ibu, sapaku. Sayangku Isla, jawabnya lembut. Kamu di mana sekarang? Aku di kampus Bu.
Baru saja dapat kartu identitas dan baju jurusan. Bagaimana perasaanmu sejauh ini? Baik. Aku nggak terlalu cemas, karena belum ada yang mencoba mendekatiku, jawabku jujur. Ibu tahu betapa tertutupnya aku, dan dia selalu mendukung pilihanku. Senang mendengarnya. Kalau ibu sendiri gimana? Masih di Maladewa? Kami akan pulang minggu depan, katanya. Itu lama sekali untuk bulan madu, godaku. Kami tertawa bersamaan. Aku tahu. Nanti ibu hubungi lagi ya setelah kamu selesai hari ini. Siap. Aku sayang ibu. Ibu juga sayang kamu Isla. Nikmati orientasinya ya. Begitu telepon berakhir, aku menyimpan ponsel ke saku. Tak lama kemudian, sekelompok mahasiswa baru menghampiriku. Aku tidak yakin apakah mereka dari jurusan yang sama. Aku sempat melirik kartu identitas salah satu dari mereka, namanya Yunha. Wajahnya tampak seperti hasil operasi plastik. Halo, sapanya. Kamu bukan dari sini kan? Maaf. Aku mengernyit bingung. Dia mencibir lalu melirik teman-temannya. Cuma mau pastikan kamu memang bukan bagian dari kami. Teman-temannya tertawa mengejek. Aku tidak yakin apa maksud mereka, tapi yang jelas mereka mulai mengelilingiku. Apa maksudmu, bagian dari kalian? Tanyaku tenang. Warna kulitmu agak gelap, katanya sinis. Itu alami atau karena kebanyakan berjemur? Apa ini? Intimidasi kampus? Kupikir hal seperti ini hanya ada di SMA. Itu warna kulit asliku, jawabku mencoba tetap ramah. Aku nggak pernah merasa perlu berjemur. Oh pantes. Kamu jelas beda dari kami, ejek Yunha. Aku mengabaikannya. Kuambil earphone dan mulai memutar musik. Tapi sebelum aku sempat larut, dia tiba-tiba menarik earphone dari telingaku. Aku menatapnya. Apa yang kamu lakukan? Aku belum selesai bicara. Berani-beraninya kamu abaikan aku? Kamu pikir kamu spesial? Ya, ya. Sebuah suara lantang memotong ketegangan itu. Seorang perempuan tinggi dan menawan berjalan mendekat dengan ekspresi garang. Sudah kubilang kan jangan sampai aku lihat kamu nindas orang lain lagi? Yunha langsung diam. Sorot matanya yang tadi galak langsung berubah panik. Ia mengangguk lalu buru-buru pergi bersama teman-temannya. Aku menatap wanita itu dengan malu-malu. Terima kasih. Dia menoleh dan tersenyum, wajahnya sangat cantik, bahkan setelah tadi terlihat menakutkan. Maaf kamu harus ketemu si jalang itu, ucapnya sambil memandangi Yunha yang menjauh. Aku pernah peringatkan dia sebelumnya, tapi sepertinya dia memang gak bisa berubah. Kamu gak perlu minta maaf. Kamu gak salah apa-apa, ujarku. Dia duduk di sampingku. Namaku Borislava Kriukova. Panggil saja Lav. Aku pindahan dari Rusia, sekarang tahun terakhir. Pindahan? Tahun ini juga? Tanyaku semangat. Aku berharap dia seangkatan denganku. Enggak, aku pindah ke sini 3 tahun lalu. Aku ambil jurusan fashion. Oh, sedikit kecewa juga. Kupikir dia seangkatan. Kalau kamu? Isla Encantar. Aku mahasiswa pindahan dari Indonesia, tahun terakhir juga. Jurusanku seni multimedia. Namamu cantik banget, unik. Terima kasih, Lav. Kayaknya aku mau berteman sama kamu, ujarnya sambil tersenyum. Gimana? Aku menatapnya kaget. Kamu mau berteman denganku? Ya dong. Tiba-tiba dia memeluk lengan kiriku dan bersandar ke bahuku. Rasanya aneh tapi hangat. Seseorang yang begitu menawan ingin berteman denganku? Rasanya seperti mimpi. Baiklah, ayo berteman, jawabku sambil tersenyum kecil. Tiba-tiba dia berdiri dan menarik tanganku. Ayo kita makan siang. Kita rayakan pertemanan kita. Rayakan? Dia benar-benar lucu. Saat makan siang, Lav dan aku masuk ke antrean kafetaria. Kami memesan makanan lewat mesin tiket otomatis. Kamu pesan apa? Tanyanya sambil mengintip tiketku. Aku coba cumi pedas sama nasi. Belum begitu kenal makanan Korea sih, jawabku. Aku pesan bibimbap favoritku. Bibimbap? Itu makanan yang pernah dibuat Jinho untukku.
Harusnya aku pilih itu juga. Cumi pedas cukup pedas loh, katanya. Aku suka pedas. Di Indonesia juga banyak makanan pedas, balasku. Kami mengambil nampan makan siang, tapi tidak menemukan meja kosong. Kami berdiri di tengah kafetaria agak bingung. Kita berbagi meja aja dengan orang lain? Tanyaku ragu. Enggak, aku nggak suka terlalu dilihatin. Terutama oleh cowok-cowok genit, jawabnya sambil mengedarkan pandangan. Aku hanya bisa menghela napas, sampai seseorang memanggilku dari kejauhan. Tunggu. Aku menoleh dan melihat Nana, Woo Hyun, dan Myungsu melambai dari meja mereka. Aku memberitahu Love, dan dia setuju bergabung begitu tahu aku mengenal mereka. Tapi saat aku mendekat, jantungku berdegup cepat. Jinho ada di sana. Aku hampir berhenti melangkah, tapi Love di belakangku membuatku menabraknya pelan. Hei hati-hati, bisiknya. Maaf, ucapku gugup. Duduk di sini Isla, ajak Nana sambil menepuk kursi kosong di sebelahnya. Aku langsung tahu kalau duduk di sana, aku akan berhadapan langsung dengan Jinho. Situasinya akan sangat canggung. Isla? Tanya Nana lagi menungguku duduk. Aku ragu sejenak, tapi akhirnya duduk juga di sampingnya. Love duduk di sebelahku masih tenang. Tuhan, kenapa aku harus ketemu Jinho sekarang? Aku tidak bisa menyembunyikan rasa tidak nyaman duduk berhadapan langsung dengan Jinho yang sejak awal terus melotot padaku. Ia bahkan tidak punya makanan di depannya. Jadi kenapa dia duduk di sini? Kenapa dia tidak pergi saja dan membiarkan orang lain makan dengan tenang? Ya, aku mencoba menenangkan pikiranku. Dia tidak penting, aku hanya lapar. Kamu pesan apa untuk makan siang Isla? Tanya Nana sambil melirik ke arah nampanku. Cumi pedas, jawabku singkat. Apa kamu serius? Tanya Woo Hyun membuatku menatapnya. Kenapa? Tanyaku heran. Mereka bilang itu super pedas. Bahkan orang Korea saja banyak yang gak tahan, jelas Woo Hyun. Kamu lebay, goda Myungsu. Keduanya mulai saling menggoda, tapi tidak ada yang mengganggu Jinho yang tetap diam dan masih menatapku dengan tatapan tajam. Serius? Sampai kapan dia akan seperti itu? Jangan pedulikan mereka Isla. Makan saja, kata Nana lembut menyemangatiku. Aku mengangguk dan mulai makan. Yang lain juga sudah menikmati makan siangnya. Bahkan Love sudah setengah jalan makan tanpa menegurku. Ya, dia memang cepat. Bulgogi di sini enak banget, komentar Woo Hyun sambil mengunyah puas. Tapi bibimbap tetap juara. Bahkan si dia aja suka, Myungsu melirik ke Jinho. Bener Jinho? Tidak ada jawaban. Saat aku melirik, dia masih menatapku. Tidak berkedip. Tidak berubah ekspresi. Masih dingin. Apa aku terlihat seperti dosa besar baginya? Aku berusaha tidak memedulikannya dan mulai menyuap makananku lagi. Awalnya lezat, sampai beberapa detik kemudian, rasa pedasnya mulai membakar lidah dan tenggorokanku. Gimana rasanya? Tanya Love. Aku ingin menjawab, tapi malah tersedak. Rasa pedas itu menyerang tiba-tiba dan membuatku terbatuk keras. Oh tidak. Isla, kamu oke? Tanya Love panik, tangannya mengusap punggungku lembut. Gak usah bengong Woo Hyun. Ambilin air cepetan, seru Nana. Aa. Aku ambil sekarang, kata Woo Hyun langsung bangkit dan lari. Aku masih terbatuk-batuk. Rasanya seperti terbakar. Di tengah kekacauan itu, Jinho berdiri. Mau kemana Jinho? Tanya Nana. Aku mau makan, jawabnya datar lalu pergi begitu saja. Dia bahkan tidak peduli aku sedang hampir mati tersedak. Sadis. Ini airnya. Woo Hyun datang membawa teko air besar. Kami semua menatapnya bingung dan ngeri. Kamu gila? Itu teko. Mana cangkirnya? Teriak Nana. Untunglah Myungsu buru-buru mengeluarkan cangkir cadangan dari tas dan memberikannya ke Love. Nana menuang air ke dalam cangkir dan aku langsung meneguknya. Rasa pedasnya mulai mereda sedikit. Love masih menepuk-nepuk punggungku. Nana terus bertanya, masih butuh air lagi? Tapi sebelum aku sempat menjawab, seseorang dari belakang mengambil piringku dan menggantinya dengan semangkuk bibimbap yang sudah tercampur dan siap dimakan. Aku menoleh dan melihat Jinho kembali ke tempat duduknya sambil membawa cumi pedasku. Dia duduk dan mulai makan makanan itu tanpa ekspresi,
setelah sebelumnya menyeka sendok dan sumpit dengan tisu. Meja langsung hening. Tidak ada yang bicara. Love menatapku dan berbisik pelan, "Dia makan makananmu secara sukarela?" Aku hanya bisa mengangguk perlahan karena masih bingung. Setelah makan siang, Love dan aku berpamitan pada Nana dan yang lainnya. Aku menemani Love ke toilet dekat kafetaria dan menunggunya di luar. Tapi pikiranku tidak bisa berhenti memutar ulang kejadian tadi. Kalau dia benci aku, kenapa dia makan makanan sisa pedasku yang bahkan aku sendiri tidak kuat? Yah, aku tersadar dan melihat Jinho berdiri di depanku. Panik, aku langsung mencoba kabur ke dalam toilet wanita, tapi ia dengan cepat menarik tali ranselku. Mau kemana? Aa. Aku baru ingat harus ke toilet, jawabku gugup. Kalau begitu ke toilet lantai 2 saja, katanya datar lalu mulai menarikku pergi. Tunggu. Aku bisa jalan sendiri. Tapi kamu pasti kabur lagi. Astaga. Dia benar juga. Sesampainya di lantai 2, aku terkejut karena toilet wanita sepi total. Aneh. Apa mereka tidak tahu ada toilet di sini? Setelah akhirnya melepaskan pegangannya, Jinho berdiri di hadapanku. Silakan. Aku tunggu di luar. Aku mendengus sambil menyilangkan tangan di dada. Apa sih maumu? Kamu seret-seret aku ke sini cuma buat ini? Kamu nggak jadi ke toilet? Tanyanya enteng. Aku nggak mau ke toilet. Itu cuma alasan supaya bisa kabur darimu, dasar psycho. Baiklah. Dia langsung memegang tali ranselku lagi dan mendorongku masuk ke dalam toilet. Seriously? Di dalam, dia akhirnya melepaskanku. Aku cuma mau tanya satu hal. Dan menurutmu kita harus masuk ke toilet cewek dulu untuk nanya itu? Balasku ketus. Dia menatapku dalam. Apa mereka tahu kamu itu saudara tiriku? Aku terdiam. Kenapa dia tiba-tiba menanyakan itu? Enggak. Kamu yakin? Yakin 100%. Kamu sudah bilang ke temanmu Borislava Kriukova? Aku menyipitkan mata. Kamu tahu nama dia? Jawab saja pertanyaanku. Belum. Aku nggak bilang siapa-siapa kalau kamu saudara tiriku yang menyebalkan, oke? Dia menarik napas dalam, lalu berkata pelan, bagus. Jangan pernah bilang ke siapapun, termasuk soal Seojin. Aku mengepalkan tangan. Kenapa kamu repot banget menyembunyikan ini semua? Aku punya alasan. Kamu nggak perlu tahu. Yang penting patuhi saja dan kita nggak akan punya masalah. Aku memutar bola mataku. Kamu bilang, kita nggak akan punya masalah. Dari awal kamu yang selalu bikin masalah. Kurasa kamu bukan orang dengan IQ 200 seperti yang kamu kira, ejeknya. Aku terbelalak. Apa? Saat aku hendak menyerangnya, dia malah menekan dahiku dengan jari telunjuknya. Kalau kamu ingin aku mengakuimu sebagai adik tiriku. Aku terdiam, menatap matanya penuh curiga. Apa syaratnya? Tanyaku pelan. Kamu harus mengikuti semua aturanku, jawabnya dengan dingin.